Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Amarta Channel. Oke, di minggu kali ini seperti biasa kita masih ada di segmen Paranormal Experience Fit Misteri Pilihan semua gitu. Yang biasa bakal dijawab sama akang-akang ini. Di sini ada ya Kang Ramli, Kang Julian sama Kang Ucup gitu guys. Di sini kita ada 8 pertanyaan, nggak banyak sih gitu. Jadi kalau kebanyakan takut Ramlinya nanti pusing ngejawabnya guys. Nanti ngeblank. Tapi sebelum kita mulai jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe Amarta Channel ya guys ya, supaya kita makin cepat berkembang ya gitu. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama adalah tentang adanya kota Padang 12. Padang 12 merupakan kota gaib yang dipercaya ada di Ketapang, Kalimantan Barat. Tempat ini dinamai Padang 12 karena memiliki luas 12 km persegi. Nah, konon masyarakat meyakini bahwa munculnya di dunia nyata berinteraksi dengan masyarakat menggunakan kunyit. Si kunyit itu bisa berubah menjadi emas gitu. Misalkan si kota gaib itu penduduknya bisa keluar nih, keluar ke dunia nyata. Nah, komunikasinya itu dengan kunyit, tapi si kunyit itu bisa berubah menjadi emas gitu. Nah, masyarakat sekitar percaya jika hanya orang yang memiliki hati bersih yang bisa bertemu dengan suku Limun namanya tuh, penduduk asli kota gaib Padang 12. Nah, menurut kalian percaya nggak akan adanya kota-kota kayak gini gitu di Indonesia gitu? Kalau menurut saya sih, kalau misalkan itu dalam apa sebenarnya tuh dunia jin ya, mungkin ya saya masih bisa masuk logika kalau misalkan gitu. Tapi kalau misalkan yang disebut kota itu kan identik dengan adanya penduduk kan. Nah itu yang jadi pertanyaannya, si penduduk di kota itu emang orang asli seperti kita atau dari bangsa jin gitu maksudnya. Nah di sininya adalah kayak kan namanya juga kota gaib. Oh berarti dari bangsa jin. Nah dan yang bisa lihatnya itu yang mempunyai hati bersih dipercayanya gitu. Namanya itu suku Limun, nggak tahu tuh penduduk asli kota gaib Padang 12 itu namanya itu suku Limun. Biasa disebut sama warga sekitar itu gitu. Nah kalau misalkan kebetulan tuh ketemu sama warga ke situ, kalau misalkan kata orang Sunda mah kewenehan teh apa sih Indonesia itu? Kebetulan. Nah, kebetulan ketemu itu komunikasinya itu menggunakan kayak kunyit gitu. Dan kalau misalkan si kunyit itu dikasihin, katanya si kunyit itu bisa jadi emas gitu. Ya mungkin kalau misalkan mitosnya enggak, kalau misalkan yang mengalaminya itu bukan satu atau dua orang nih. Ya itu bisa dikatakan benar adanya si suku Limun itu gini. Oke. Ya cuman kalau misalkan hanya sebatas cerita masyarakat atau misalkan yang mengalaminya itu cuma satu orang misalkannya. Nah itu saya kurang apanya sebenarnya tuh bukan nggak percaya, jadi lebih ke masih menjadi pertanyaan gitu. Itu teh benar atau enggak kayak gitu. Karena kan ini masih misteri gitu sih. Iya. Kalau dari saya mah karena saya jauh dari sana gitu ya, jadi nggak tahu ceritanya. Jadi apa ya? Ya sama tahu aja dengar gitu kan tentang legenda-legenda kayak gini kan, misteri-misteri di Indonesia kan banyak, barangkali suka baca. Kalau untuk kota gaibnya mah kemungkinan ada. Tapi kalau misalkan sampai berinteraksi si kunyit jadi emas sih, kalau misalkan banyak ya tadi kata Julian, kalau misalkan banyak berarti ya bisa dipercaya lah gitu. Tapi kalau misalkan hanya segelintir orang saja ya belum tentu gitu. Mungkin maksudnya kayak pasar setan gitu enggak? Maksudnya kan ini identiknya kan masih hampir sama, cuman kalau pasar kan lebih ke iya tempat jualan gitu ya. Kalau desa kan itu lebih ke tempat pemukiman kayak gitu. Iya. Maksudnya masih hampir-hampir kayak gitu mungkin. Hampir sama lah kayak itu. Gitu. Tapi ini lebih ke kota sih. Kota setan, kota siluman. Ya kota gaib. Dan tanda kutip ini kan di sini kan bilangnya masyarakat sekitar percaya hanya jika orang yang memiliki hati bersih. Berarti kan bukan kota-kota yang negatif mungkin gitu kan. Tapi yang jadi pertanyaan saya gini, ya mungkin kalau untuk di zaman sekarang nggak akan ketemu kota tersebut Karena hatinya pada jahat. Iya kan, maksudnya di zaman sekarang kan nemu orang yang hatinya bersih itu susah gitu. Ini Mana? sih. enggak, itu tuh Itu saking bersihnya jadi nggak ada hati. Oh. Makannya amplak. Iya. Goblok.
Tuh kan jadi kotor lagi. Hmm. Enggak, mungkin kalau misalnya kunyit jadi emas itu semacam pesugihan enggak? Emasnya bisa diambil pulang atau enggak? Kayak gitu. Nih kan gua bilang Ini kan- dari tadi gua bilang nih. Jadi nih nanya masyarakat sekitar percaya jika hanya orang yang memiliki hati bersih. Pesugihannya Ini bukan dari mana? pesugihan. Pesugihannya dari mana? Tapi emasnya bisa dibawa balik gitu. Ya mungkin gitu kan. Mungkin aja yang pernah ngalamin gitu. Padang 12. Tapi pernah ada salah satu ya mungkin hampir sama ceritanya adalah salah satu daerah di dekat Cimahi lah ya. Ah. Nah itu hampir sama, jadi cuman kalau itu mah ada jadi pohon gede. Jadi katanya di pohon itu ada uang 2 karung nih. Oke. Dan cuman orang-orang tertentu yang Bisa. dapat uang itu. Cuman ada efek sampingnya. Oke. Jadi kalau misalkan dapat nih uang itu, terus si uangnya itu tidak secara langsung mungkin memilih dipakai perjanjian. nggak dipakai misalkan pakai belanja, pakai buat ini tahanan. Katanya 7 turunan itu punya penyakit kayak apa sebenarnya tuh Kesrek. Kuris. kalau orang Sundanya mah borok nih apa sih? Oke. Burap. Cacar mungkin. Ya Iya, penyakit kulit lah gitu. pokoknya penyakit kulit 7 turunan gitu. Wih, ngeri. Nah kan itu mah ada efek sampingnya. Nah cuman kan kalau misalkan ini kan syaratnya itu harus ada Hati yang bersih ya. Berarti kan orang yang baik, yang mungkin rajin ibadahnya, yang kebetulan itu ada pertolongan dari Ya. yang maha kuasa. Ya. Bisa Ya, aja kan, perantara kan dari mana aja, bisa Iya. nggak? Ya Betul nggak? mungkin untuk sebagian orang yang mempunyai kelebihan, misalkan entah itu misalkan Pak Ustadz atau misalkan apanya, ya mungkin bisa benar adanya si kota tersebut. Gitu. Oke. Cuman kalau buat orang-orang seperti kita, ya susah juga gitu Oke. mau ngebuktiin. Berarti belum pernah dengar tentang Belum misteri sih. Padang 12 ini. Belum, Oke. baru Oke. dengar sekarang. Oke, kita tutup aja untuk pertanyaan pertama. Cukup kan? Iya. Enggak, Pak Ustadz tadi bilang Pak Ustadz emang semua Ustadz bersih hatinya. Enggak kan? Astagfirullahaladzim. Enggak itu Iya, kan guys. dikatakan oknum lahnya. Oknum. Cuman kan yang dimaksud Pak Ustadz ini kan apa sebutnya Ahli tuh? ibadah. Iya jadi Diidentiknya dengan stigmanya ahli beda ibadah. gini. Jadi stigma dari Pak Ustadz ini Lebih diidentikan banyak dengan baiknya. orang-orang yang Seperti punya itu. hati yang bersih Iya. gitu. Nggak kayak kamu. Jadi real ya. Bersih. Maksudnya real Pak Ustadz gitu. Iya. Oke, kita tutup. Nah, melenceng kemana aja guys ini. Omongan. Oke, pertanyaan kedua. Kalau manusia nggak punya kelebihan apa-apa, apakah itu syaitan bisa dengar dan ngerti omongan kita? Misal nih, masuk ruangan yang katanya ada hantu yang suka usil, lalu kita diusilin dia. Kalau kita bilang jangan usil, saya juga tidak mengganggumu dan tidak ada niat jahat. Apa dia bisa mendengar? Apa mereka ngerti omongan kita dan keinginan kita atau enggak sih sebetulnya? Kalau dari saya ya sebenarnya kalau mendengar mah nggak bisa. Jadi beda dimensi itu tuh cuma bisa ngelihat niat kita sih. Jadi mereka itu bisa ngebaca kita ya ngebaca niatnya gitu. Kalau misalkan kayak kita nyuruh mereka diam, mereka kan udah ada niat sebelum kita ngomong juga kan udah punya niat itu. Jadi mereka membacanya, oh ini kita suruh diam karena dia juga nggak mengganggu gitu. Iya. Jadi ya mereka juga diam gitu. Soalnya apa ya? Kalau ada yang pernah bilang itu malaikat bisa melihat dan mendengar keadaan manusia gitu ya. Keadaan isi hati manusia. Ya semuanya mau mendengar mau itu bisa kalau malaikat. Nah terus kalau Oh, sorry guys. kalau syaiton nggak bisa melihat ke malaikat, nggak bisa juga melihat ke kita gitu. Jadi cuma bisa melihat niat kita aja. Jelek atau baiknya. Ya sama juga dengan manusia juga nggak bisa melihat malaikat juga nggak bisa melihat itu. Kalau adapun ada yang bisa melihat ya itu cuma kebetulan itu. Iya. Kalau menurut saya orang pendiam ya tetap aja sih kebalikannya dari pendapat Ucup sih. Soalnya kan setan itu kan tugasnya untuk menggoda, mengganggu kita. Makanya walaupun kitanya udah bilang kayak itu kayak gimana pun jangan ganggu, setan tetap menggoda sih. Oke. Gitu, kalau menurut Jadi saya. sebenarnya Berarti ini masuk ke kategori setannya itu bukan setan yang seperti jin umumnya. lah, mungkin Ini maksudnya masuknya kata kalau Ucup itu kayak jin yang Jin. mengganggu ibadah kita atau Iya. itu bukan atau bukan gitu maksud Ucup. Ya sama Lebih aja kayak, sih sama sebenarnya. aja. Ya jadi sebenarnya jadi ada yang ngomong
bahwa kayak jin itu nggak bisa ngedenger gini. Jadi lebih ke mereka itu ngelihat isi hati kita gini. Jadi misalkan hati kita tuh lagi takut atau misalkan lagi biasa aja, dan orang bukan orang sih, makhluk yang kayak gitu lebih tahu. Nah biasanya orang-orang yang ya dalam tanda kutip nggak punya kelebihannya, maksudnya orang-orang normal gini ya, biasanya yang dijailin sama makhluk yang kayak gitu orang-orang yang nggak benar gini, maksudnya teh apanya sebenarnya tuh dari dalam tanda kutip dari ibadahnya kurang, terus dari perilakunya juga nggak benar gini, kurang mencerminkan baik. Nah biasanya makhluk-makhluk yang kayak gitu lebih suka ngeganggu orang-orang kayak gitu gini. My best friend nih. Iya, terus kalau misalkan kita ngelihat, nah biasanya berarti orang itu lagi dalam keadaan kotor gini. Ya maksudnya ngelihat tuh nggak punya kelebihan bisa lihat gini, tapi dia bisa ngelihat gitu gini. Oh, beda dengan yang punya kelebihan. Ya itu beda lagi kalau Oke. misalkan gitu. Ini mah kan pertanyaannya kalau nggak ada punya kelebihan. Oke, siap. Oke. Cukup. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Sorry, salah pencet. Pertanyaan ketiga. Kenapa atau mengapa jimat sering digunakan untuk mengusir roh jahat di suatu bangunan? Apakah berpengaruh atau hanya kebudayaan saja? Itu menurut saya itu kebudayaan, justru dengan adanya jimat jin yang kayak gitu pada ngumpul. Oke. Contoh Misalkan kita naruh di kayak di atap para kan suka ada kayak bacaan Quran gitu kan, otomatis si energi yang kayak sebutlah isim itu tuh si jin tuh pada datang menurut saya mah. Bukannya tetap aja minta perlindungan ya sama Tuhan yang Maha Kuasa. Ya sebenarnya sih yang bikin tuh setan itu nggak tadi lupa lagi pertanyaannya. Jimat tidak menghampiri. Ya bisa bikin hantu itu nggak kenapa ada, gitu. jimat sering digunakan untuk mengusir roh jahat di suatu bangunan? Apakah berpengaruh atau hanya kebudayaan Nah saja? sebenarnya itu lebih ke simbol gini si jimatnya mah. Jadi yang bikin kita mengusir roh jahatnya itu ya si orangnya itu, misalkan dia punya doa khusus atau misalkan punya amal-amalan yang Sholawat khusus. Nah gitu, jadi jimat itu sebagai perantara, jadi bahwa nah di tempat ini tuh udah didoain, udah diselawatin kayak gitu gini. Simbol berarti Simbolis, lebih ke simbolis kayak gitu. Kalau Ucup? Kalau dari saya mah setuju sama Odeg sama Julian. Sama Julian. Kalau dengan Ramli kurang setuju. Kurang soalnya karena kan dari dulunya udah sering kayak di para dikasih bendera, itu lebih ke simbol sih, bukannya mengundang makhluk-makhluk untuk pada datang sebenarnya. Jadi itu berarti itu efeknya itu bagus. Ya efeknya bagus karena untuk kepercayaan diri juga bisa. Jadi sebagai tanda, maksudnya sebagai tanda bahwa di tempat itu tuh udah diselawatin, udah dipagar kayak gitu gini. Jadi kayak kalau dari saya mah kayak kan udah dipagar nih, jadi kan si orang-orang penghuninya tuh udah jadi percaya diri gitu, karena nggak akan ada apa-apa lagi di sini gitu. Jadi udah ngerasa berani, jadi nggak takut lagi. Jadi ya biar meyakinin pergi, lah gitu. Biar meyakinin aja gitu. Jadi kalau kitanya takut kan makhluknya pada datang. Tapi kalau kita berani kan mereka juga, aduh iya sih wanian gitu. Jadi nggak akan berani lagi gitu. Berarti percaya ke simbol gitu. Iya, simbol. Bukan. Iya. Enggak, maksudnya bukan percaya, jadi buat cuma menandakan simbolis. Cuma kebudayaan aja. Gitu. Tapi tetap ya pertolongan yang Maha Kuasa. Iya, itu simbol yang itu bikin, hanya sebuah pertanda. Iya, pertanda aja. Iya, jadi tanda. yang bikin mengusir roh jahatnya itu ya si orang yang mendoanya itu, yang mendoakannya itu. Jadi bukan dari jimatnya. Barangnya. Misalkan contohnya ada jimat ini, jadi roh jahatnya pada pergi. Enggak. Tetap aja kalau misalkan kitanya nggak ngedoa atau misalkan nggak ikhtiar, misalkan biar nggak diganggu di rumah ini, walaupun ada jimat ya tetap aja bakal diganggu gitu. Gitu. Jadi maksudnya lebih jelasnya mah kayak kita punya kitab suci. Nah, kitab sucinya cuma dipajang aja
nggak ngaruh gitu. Tapi kalau kitab Baca. sucinya kita baca, kita amalkan, insya Allah gitu, rumah juga tentram gitu. Iya. Gitu guys ya. Ibaratnya. Untuk pertanyaan kali ini mungkin banyak yang beda Pendapat. pendapat, terus ada yang sama dengan Ramli, sama ada yang sama dengan Kang Julian sama Kang Ucup. Itu sih hak kalian masing-masing gitu guys ya. Ini hanya mendapatkan apa ya, melontarkan pendapat kita aja gitu. Oke, kita tutup untuk pertanyaan yang ketiga. Langsung ke pertanyaan keempat. Apakah benar ada ilmu yang biasa disebut pecah raga? Atau mungkin adakah orang-orang saat ini yang memilikinya namun tidak disadari oleh dirinya sendiri? Pecah raga contohnya dia bisa berada di beberapa tempat dalam waktu bersamaan. Nah, menurut kalian gimana tuh? Kalau menurut saya sih percaya dengan adanya itu. Tapi yang mempunyai itu bukan orang-orang Sembarangan. Itu tuh kayak yang ilmunya udah tinggi, Iya. agamanya udah kuat, Oke. ya saya percaya. Oke. Ya, jadi ya saya juga percaya, cuman kan dengan mempunyai ilmu tersebut kan pasti ada ikhtiarnya juga dari misalkan harus puasa atau misalkan harus, jadi ada syarat-syaratnya gini. Oke. Nah kalau misalkan yang tadi pertanyaannya secara nggak sadar itu nggak akan mungkin, pasti bakal secara sadar. Dia mengetahui bahwa dia bisa seperti itu gitu. Gitu. Kalau misalkan nggak secara sadar sih saya rasa nggak masuk logika gitu. Oke. Orang-orang yang udah menyampingkan dunia lah. Kecuali kalau misalkan ada yang ngasih apa sebutnya tuh, ngasih tahu misalkan lewat mimpi, oh kamu tuh ada punya bagiannya di sini, di sini, ini di bacanya sini. amalan ini. Nah kalau itu bisa Oke. gitu. Jadi kalau misalkan secara nggak sadar dia bisa pecah raga ada di berbagai tempat, ya nggak masuk logika gitu kalau menurut saya. Kalau dari saya mah pernah dengar cerita Kiai Haji Khalil. Oke. Ini dari salah satu pendiri NU atau apa gitu, pokoknya dari NU aja. Hmm. Dulu itu tuh dari santrinya gitu. Dari santrinya Kiai Haji Khalil itu lagi ngajar, ibaratnya lagi ceramah gitu. Yang tadinya keadaan baju sama apa sarung itu kering, tiba-tiba dengan Basah. sekejap mata basah aja gitu. Dikarenakan ada satu santri juga yang lihat bahwa Kiai Haji Khalil itu lagi di atas sawah atau di kolam gitu katanya. Di Jadi balik seperti itu. ya, Dempang jadi gitu. ada yang lihat itu ada dua dianya gitu. Oke. Nah, ketika ditanyakan sama santrinya, Kiai Haji Khalil tidak merespon apa-apa, hanya meneruskan mengajar aja gitu. Iya. Oke. Kayak ini enggak sih, kayak Syekh Nawawi Al Banten itu Iya. kan yang kan misalkan ada di Mekah kan gitu Iya. kan ceritanya, padahal dianya tuh ada di tempat kan. Iya, itu kan dilakukan oleh orang-orang yang nggak sembarangan gitu maksudnya tuh. Jadi nggak akan mungkin secara nggak sadar gitu. Kayak itu kan tadi nggak merespon karena kan emang Kiai Haji Khalil itu kan lagi mengajar gitu. Maksudnya nggak akan mungkin misalkan lagi mengajar tiba-tiba dipotong dengan pertanyaan yang kayak gitu. Mungkin kalau yang secara nggak sadar itu kayak ini sleep paralysis. Sleep yang Jelaskan. Iya, cuman pertanyaannya gini, itu kan ada salah satu santri yang Iya. lihat lagi di sawah, berarti dia nggak ikutan ngaji ya? Mabal. iya Nggak ikutan ngaji di iya nggak ikutan ngaji dia. Mungkin lagi piket atau apa. Nah, ini kalau yang ngebahas yang secara tidak sadar dirinya memiliki, mungkin seperti ini, mungkin yang kita mimpi lagi tidur, Oke. terus lihat ada sosok kita lagi tidur gitu. Oke. Ucup Terus pernah sleep mengalami. paralysis. Ya itu mah banyak sih Oh, orang-orang yang mengalami juga kan. Oke. Gitu. Siap. Mungkin itu gitu yang dimaksud secara tidak sadar teh mungkin. Mungkin bisa jadi. Oke guys. Punya pendapat sendiri boleh tulis di kolom komentar. Oke. Kita langsung lanjut ke pertanyaan yang kelima. Menurut kepercayaan zaman dulu, wanita hamil dipercaya memiliki aroma harum yang disenangi makhluk halus. Nah, kalau karena itu, orang zaman dulu digunting. Nah, oleh karena itu, orang zaman dulu gunting barang putih atau penitik dan lain-lain dipercaya untuk menolak bala, melindungi bayi dari jin. Iya. Mitos atau fakta? Kalau orang bunting memiliki aroma seperti apa gitu mah?
Gunting. Sebenarnya ini sih apa? Emang auranya aja gening. Emang kelihatan lebih cantik. Iya, lebih jadi gimana nih kalau orang-orang lihat yang hamil tuh agak-agak gimana gitu. agak gemoy gitu. Astagfirullah. Oke. Enggak, maksudnya emang benar. Jadi apalagi yang baru melahirkan gini, itu kan pasti kenapa harus cepat-cepat nguburin Bali gini. Nah itu teh jadi makhluk-makhluk yang kayak gitu tuh paling suka gini. Soalnya kan itu Bau ada amis darah ada gitu. darahnya juga, ada yang lain-lainnya juga. Nah itu jadi kalau misalkan secara kasarnya mah makanan mereka gini. Oke. Nah terus yang tadi kenapa benar-benar tajam. Nah ini mah nggak tahu mitos atau faktanya. Ini menurut cerita dari orang tua zaman dulu. Jadi katanya kalau misalkan hantu atau jin kayak gitu, dia lebih takut oleh benda-benda yang tajam. Makanya diadain gunting, jarum. Jadi biar sebenarnya bukan menolak balat. Jadi biar yang kayak gitu teh nggak mendekat gini. Terus saya Gitu. kirain teh buat senjata si bayi untuk Enggak, membawa. jadi emang katanya takut sama benda-benda yang tajam gitu. Kayak jarum, gunting, kayak gitu. Berarti fakta. Nggak bisa nyebut fakta, jadi ini lebih ke nasihat orang tua zaman dulu. Oke. Ya, Kebudayaan berarti ya. ya kita ya karena apa Menghargai sebenarnya tuh Menganut budaya pamali. menganut budaya pamali ya saya meyakini hal tersebut gitu. Oke. Tapi jangankan orang yang ngandung gitu kan, kayak orang apa cewek lagi head juga kan sering diikutin katanya, apalagi yang mengandung dedek bayi di dalam Iya, itu kan kandungan lebih ditungguin gitu. Oke. Jadi yang bikin harumnya itu ya si bayinya itu sebenarnya. darah segar. Iya. Sama kalau wanita haid mah sebenarnya gimana orangnya? Kayak yang ke gunung-gunung itu yang sering mengalami kejadian horor kan orang-orang wanita haid gitu kan. Tapi ada juga yang Enggak. haid tapi nggak ngalamin apa-apa. Jadi gimana orangnya sih sebenarnya? Ya cuman lebih dianjurkan gitu. Iya. Lebih baik jangan gitu. Jadi sedia payung sebelum hujan guys, gitu gitu. maksudnya. Untuk kalian meyakini ini itu bagus, dan kalau yang enggak juga itu bagus juga, jadi nggak apa-apa lah kalian. Jadi nggak ada yang jelek gitu. Gak ada yang jelek Enggak. sih sebenarnya, ini hak Tergantung pribadi masing-masing, persepsi. persepsi masing-masing Iya. gitu. Kita nggak boleh menyangkal lu kenapa nggak percaya gitu kan. Lu kenapa percaya? Gak bisa kayak gitu. Oke. Yes. Iya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang keenam. Pohon bambu dipercayai sebagai suatu hal yang terkait dengan unsur mistis, sebab memiliki hawa yang sejuk dan dingin. Oleh sebab itu, konon pohon bambu dipercaya sebagai rumah bagi para makhluk seperti itu. Menurut kalian gimana? Ini nih sebelum saya ngejawab pertanyaan itunya, saya pernah ngalamin soalnya. Oke. Jadi di rumah di kampung halaman lah. Kejadiannya waktu bukan bulan puasa sih. Waktu apa ya? Waktu pulang teh. Naik haji. Enggak, Bulan pokoknya Kurban. oh ini lagi ada yang meninggal saudara, jadi kan pulang, jadi bukan mudik gitu, ini mah pulang ke kampung. Singkat di suatu malam gitu saya teh lagi jalan mau ke arah masjid. Jadi kan rumah di kampung mah jauh, jadi banyak kebun bambu gitu. Nah, saya lagi jalan berdua sama kakak sepupu saya gitu. Lagi jalan berdua, saya tadi di depan udah masih kecil gitu. Jalan berdua terus saya tiba-tiba ada pucuk bambu gitu, langsung ke depan muka gini. Oke. Depan muka gini terus ya mungkin anak kecil kan dulu kaget gitu. Saya masih ingat, ya sedikit lupa tapi masih ingat lah gitu. Jadi waktu udah gitu si kakak sepupu saya langsung lari nyamperin saya. Lari terus si bambunya dipotongin gitu, si pucuknya dipatahin keluar darah. Wah. Keluar darah. Nah, kejadian itu saya nggak tahu apa-apa karena masih kecil gitu. Cuma waktu saya udah gede, saya tanyain ke saudara saya gitu, kenapa dulu waktu saya ngelewat mau ke masjid itu ada bambu yang gitu, kenapa dipotongin gitu. Terus kata saudara saya ya itu terkenalnya kalau misalkan ada tiba-tiba bambu yang tadinya nggak ada apa-apa, tiba-tiba ada bambu ke depan mata gini, ya itu harus dipotongin soalnya itu pancingan buat wewe gombel katanya gitu. Yang suka nyulik anak-anak. Ini merinding guys. Jadi kalau dari cerita itu ya saya ada sedikit percayanya lah gitu, kalau tentang berhubungan dengan mistis, apalagi bambu koneng lah gitu kan. Haur koneng. Haur koneng. Ya saya
percaya juga, soalnya kan pohon bambu itu kan nggak akan mungkin ada di tengah kota. Jadi maksudnya adanya kan kayak di apa sebutnya tuh Di tempat kampung yang lah, sunyi gitu. di desa. Ada di tempat-tempat yang Di sunyi hutan. kayak misalkan di dekat jurang, bukan jurang sebenarnya Pak. deket danau kayak gitu juga Jadi jauh dari pemukiman Iya. orang-orang lah gitunya. Nah, sedangkan kan makhluk yang kayak gitu lebih suka di tempat-tempat yang sunyi, Yang gitu. sepi gitu. Jangankan pohon bambu gitunya, pohon yang kecil juga ya itu bisa jadi rumah mereka gitu. Apalagi nih pohon bambu, apalagi si pohon bambunya tuh banyak nih, kayak gitu. kayak apa kayak ada cerita juga ini tuh entah dia tapi dia sesumpahan gitu ya. Mengalami dia tuh di dalam mimpi didatengin kayak ular hitam gede gitu kan. Nah disuruh kan ada gundukan pohon bambu di pinggir danau gitu. Nah dia tuh disuruh ke situ kalau misalkan mau rezeki kamu ke situ. Tapi tuker alam. Tukar alam maksudnya tuh dia tuh jangan misalkan kalau harus pengen senang masuk ke alam mereka, sebut saja Tapi alam bisa siluman. balik lagi nggak? Enggak Terus kontrak mati langsung. terus senangnya gimana? Terus nanya gimana? Ya di ditunya meureun beunghar. Nah terus pas udah ngalamin mimpi gitu tuh langsung disamperin ke gunungan bambunya itu. Nah di luarnya tuh emang ada ular, gedenya tuh segede paha katanya kan. Pas disamperin tiba-tiba ularnya tuh ngeleor teh. Ngejar gitu. Enggak ngejar. Pergi. Pergi kayak ada di tengah-tengah bambunya itu ada lubang lagi ke dalam tuh. Makanya kenapa pohon bambu diidentikan dengan tempat mistis. mistis ya mungkin itu juga karena kotor juga mungkin. Banyak lah Orang. kaitannya lah. Jadi bukan rumah hantu aja, kayak rumah ular itu juga kan karena emang suasananya itu sejuk nih. Ya jangankan makhluk-makhluk yang kayak gitunya, kita juga kalau misalkan diam di dekat pohon bambu pasti ngerasa sejuk, tenang gitu, nggak ngerasa Angin gede. Mungkin kayak lebih gitu. lebih ini mah lebih apa namanya? Lebih masuk akalnya mah karena pohon bambu itu kan banyak duri-duri kecil. Jadi nggak nyaman untuk manusia dekati gini. Ya Merang gitu kan, atau enggak terus banyak tempat tinggalnya ular kobra biasanya kan kayak gitu. Jadi mungkin bambu itu kan emang berbahaya untuk manusia, jadi ya cocok aja gitu kalau dianggap mistis karena emang berbahaya gitu untuk manusia gitu. Kayak bambu runcing. Bambu gitu. runcing. Itu ngeruncinginnya pakai apa? Bedok? Pakai golok kan? berarti Pakai golok? ya. Ya kenapa nggak pakai goloknya aja? Oke, bisa masuk akal. Oke guys, itu untuk pertanyaan ke-6, semoga menjawab untuk kalian semua dan bermanfaat. Yang ke-7, mimpi gigi copot katanya pertanda akan adanya yang terkena musibah atau akan ada kerabat yang meninggal. Atau mimpi buang air besar juga katanya bakal sial. Nah menurut kalian mitos atau fakta? Nah saya ngalamin dulu sebelum meninggalnya almarhum mama saya tuh, itu tuh entah kebetulan entah apa, pokoknya di seminggu sebelum mama pergi tuh kayak mimpi tsunami, mimpi kebakaran, gempa, terus kayak ada iring-iringan pawai dalam seminggu tuh mimpi itu. Dan ternyata pas minggu depannya tuh mama meninggal gitu kan. Itu tuh entah cuman kebetulan atau nggak tahu lah, nggak tahu mungkin itu. Jadi bisa ada benernya juga gitu ya. Iya. Dalam mimpi itu bisa menjadi sebuah pertanda ke dunia nyatanya. Iya, jadi sebenarnya gimana kita memvisualisasikannya itu. Jadi misalkan kita nih contohnya habis mimpi berak misalkan ya. Nah, kalau misalkan kita misalkan gini, cuman mimpi doang, nggak akan apa-apa. Nah, jadi nggak direspon gini, nggak direspon si mimpinya itu, yaitu ya kitanya juga nggak akan mungkin terlalu, nggak akan kejadian gini. Kecuali nggak akan ke distract dengan hal tersebut gitu. Kalau misalkan kita terus mikirin misalkan anjir aku semalam mimpi berak misalkan, kata orang misalkan bakal sial gininya, bakal terjadi jadi kemungkinan gitu. Setiap dia mau pergi tuh mikirnya ke sana gini. Nah itu bisa jadi ya bisa terjadi karena si orangnya itu terlalu memfokuskan ke hal yang tersebut gini. Kayak gitu.
Kalau dari saya mah mimpi teh sebenarnya mah apa ya? Mimpi itu ada beberapa macam, ada yang bunga tidur, ada juga pertanda. Tapi kalau pertanda dalam ajaran apa ya, agama Islam gitu ya, si mimpi itu kalau pertanda ada dua kemungkinan, ada baik ada buruk. Tapi dari satu mimpi itu ya tetap ada dua, gak mungkin cuma satu kebaikan aja atau keburukan aja, tapi ada dua gitu. Entah itu keburukannya apa, kebaikannya apa, tapi saling jadi untuk pengingat kita sih sebenarnya gitu. Kalau untuk orang-orang yang mempelajari tentang mimpi gitu ya, gitu sih. Oke. Jadi ada 3 kemungkinan. Yang pertama kemungkinan, yang kedua kemungkinan, yang ketiga kemungkinan. Tapi mimpi itu nyata. 3 kemungkinan kan? 3 kemungkinan. Benar. Tapi ada mimpi yang nyata kan? Iya. Mimpi basah, Iya. pipis maksudnya. Iya, jadi maksudnya nggak harus di apa sebutnya tuh bahwa mimpi itu benar gitu. Jadi ya bisa benar bisa enggak gitu. Jadi gimana kitanya juga. Menyikapinya gitu guys ya. Oke, kita tutup untuk pertanyaan yang ke-7. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir nih, ke-8. Masih sama, hampir sama kayak yang 7, tapi ini beda ya, beda konteksnya. Apakah betul kalau tidak sengaja menabrak kucing akan kena sial? Nah, kalau iya, supaya kita gak dapat hal sial setelah menabrak kucing, apa yang harus kita lakukan? Gitu. Tahu nggak? Sebenarnya mah cuma tanda-tanda aja gitu. Jadi peringatan lah. Bukannya kita nabrak kucing terus kita bakal kena sial, bukan, tapi karena kita nabrak kucing itu teh tanda ngasih wejangan lah ibaratnya. Nih kedepannya bakal ada sesuatu nih, harap berhati-hati lah ibaratnya gitu. Buat jadi rambu-rambu aja buat kita gitu. Bukan karena kita nabrak kucing terus kita bakal sial gitu. Kalau sampai kegeleng gitu. Ya, bukan kita dapat sial, tapi untuk ngewanti-wanti bakal kedepannya bakal terjadi hal sesuatu. Jadi kitanya harus hati-hati lah ibarat gitu. Sebenarnya yang bikin sial itu sebenarnya yang bikin sial itu setelah nabrak kucingnya dibiarin. Oh, enggak Pasti kepikiran ke rumah sugestinya, aduh kucing. Iya. Apalagi kalau misalkan aduh nabrak kucing bakal sial, terus kucingnya dibiarin aja. Makanya cara mengatasinya tuh kalau udah nabrak kayak dikuburin, bagi uang ke anak-anak kecil gitu kan, supaya tentram pikiran juga. Jadi nggak ke suges ke hal sial. Terus yang jadi keanehannya juga gini, pernah nggak misalkan nemu bangkai kucing, maksudnya yang mati sendiri gini, bukan karena ditabrak atau misalkan dibunuh sama orang misalkan gitu, pernah nggak? Soalnya itu keistimewaan enggak kan? kucing. Nah itu jadi maksudnya tuh ya katanya kalau misalkan kita nggak sengaja nabrak juga ya kita harus nguburin si kucingnya itu gitu gini. Terus kucing juga kan diidentikan dengan binatang yang kesayangan Nabi Muhammad. Horor, ya ada horornya juga, hal-hal yang mistis lah gitunya. Sama kayak kucing hitam yang suka di kuburan, itu penjaga kuburan katanya kan. Jadi ya maksudnya itu terlepas benar atau enggak ya kita ya lebih baik dilihat dari sisi kemanusiaannya lah gitu. Jadi kalau misalkan nggak sengaja nabrak ya kita harus tanggung jawab gitu maksudnya. Sama kucing juga kenapa waktu meninggalnya nggak pernah kelihatan sama yang pemiliknya gitu. Kayak yang suka dikandangin suka pengen kabur atau gimana gitu kan, yang kebenaran yang dikurung mada mungkin nggak bisa kemana-mana, jadi ya mati di situ gitu. Tapi untuk yang bisa bebas mah biasanya meninggalnya di mana gitu, biar si pemiliknya nggak tahu gitu. Karena apa? Karena emang dianya ada yang bilang karena sayang sama pemiliknya, biar pemiliknya nggak sedih gitu. Ya, terus katanya kucing kan hewan perasa lah ibaratnya. Terus katanya kucing tuh kalau misalkan dia mau mati tuh dia tahu gini katanya gitunya. Makanya suka pergi ke tempat yang orang-orang jarang lihat gitu. Nggak akan tahu gitu. Makanya ya kita nggak pernah nemuin bangkai kucing yang mati ya apa sebenarnya tuh ya waktunya mati gitu, bukan karena dibunuh atau misalkan kecelakaan gitu. Soalnya ngalamin juga gitu, punya kucing tahu-tahu nggak ada aja udah hilang. Kita main mau. Ada juga ya bisa jadi ada yang ngambil, ada juga bisa jadi ya meninggal gitu guys. Gitu. Karena kucing adalah makhluk perasa, dan mungkin kalian juga yang punya kucing di rumah ya seperti itu guys ya. Kalau misalkan ada terjadi sesuatu dengan kucing kalian ya sabar. Ada kucing yang nggak perasa. Karena kucing itu hanya mengantarkan kita ke pintu surga, tapi mereka tidak akan masuk ke surga
guys, gitu guys. Jadi selalu baik ke sesama makhluk, entah itu manusia, hewan atau apapun itu, kita harus berbuat baik dengan siapapun guys ya, karena kebaikan akan dibalas dengan kebaikan juga. Amin. Gitu, karena cerminan hidup adalah cerminan diri kita sendiri. Iya. Oke guys, mungkin segitu aja untuk di segmen Paranormal Experience pertanyaan pilihan kali ini. Kalau misalkan kalian ada kritik atau saran tentang pertanyaan-pertanyaan apapun itu, boleh tulis di kolom komentar, dan juga bisa kirim email ke emailnya Amarta. Oke guys ya, kalau misalkan kalian juga nih ada saran tempat untuk dikunjungi untuk Amarta Channel, boleh disarankan juga di kolom komentar, boleh lewat email, boleh Instagram kita, ataupun boleh via Japri lewat Instagram media sosialnya masing-masing akang ini. Nanti ada di link deskripsi video ini. Oke guys, mungkin segini aja. Jangan lupa untuk nonton video Amarta lainnya di playlistnya masing-masing. Kalian kepoin aja channel Amarta ini yang ya mau 3.000 subscriber guys. Ya doain aja kita akhir bulan ini capai 10.000 dan Nanti bisa ada giveaway. dan bisa makin berkembang buat kedepannya. Amin, gitu amin, guys. amin. Selalu dukung Amarta Channel ini, dan makasih juga yang udah selalu stay dan nonton Amarta Channel walaupun viewsnya kita masih tidak stabil untuk saat ini, karena kita masih ya belajar untuk lebih konsisten proses guys. Oke, gua udah bilang segitu aja berapa kali ini. Oke, intinya gitu guys ya, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe Amarta Channel. Oke, terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir. Selamat bertemu di malam berikutnya. Saya Fajar, Kang Julian, Kang Ramli, sama Kang Ucup. Amarta Channel undur diri. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah dan kurang bermanfaat gitu guys ya. Semoga kalian lebih bijak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih guys. Bye.